Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kamu sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem ya. Nah, materinya itu mengenai bentang alam ya. Dan tahu bentang alam itu kan terbagi dari beberapa ya. Ada bentang alam daratan dan ada bentang alam perairan. Ada yang tahu bentang alam daratan itu contohnya apa ya? Coba itu. Oke, bentang alam lautan siapa yang tahu? Sudah ya, kita ulang lagi tadi yang daratan. Daratan itu ada gunung, lembah, sawah, dan sungai. Sekarang yang perairan itu ada kan di beberapa bentang alam itu ada yang namanya pekerjaannya. Jadi ada orang-orang yang bekerja di bentang alam ini. Contohnya dari dulu itu ada yang bertani sebagai petani perkebunan ya, kayak misalkan petani kebun teh gitu. Misalnya apa? Petani ya, petani padi ya, petani padi. Kalau di lautan kira-kira bekerja sebagai apa? Sebagai nelayan atau bekerja menangkap ikan ya. Nah, selain digunakan sebagai mencari nafkah ya, bentang alam juga biasanya digunakan sebagai cerita ya. Kalau dalam sastra itu digunakan sebagai cerita fiksi atau non fiksi ya. Kalau fiksi itu apa? Fiksi itu cerita yang bercerita. Kalau non fiksi cerita yang nyata. Nah, contohnya kalau cerita fiksi mengenai bentang alam itu ada cerita tentang hantu ya. Kalau visinya itu bebas, bisa cerita tentang diri sendiri ketika berjalan-jalan ke suatu tempat ya, misalkan jalan-jalan ke danau Toba. Jadi kita itu bisa sebenarnya banyak ya, kayak misalkan cerita tentang apa itu Maling juga bisa. Maling itu ceritanya tentang di pantai ya, tentang bentang alam ya. Nah, selain itu tadi para pekerja yang juga itu harus bekerja sama ya, kayak misalkan petani tadi itu tidak bisa bekerja sendirian ya. Pernah lihat orang yang di sawah tapi sendirian ya, tapi juga bareng-bareng ya. Kayak misalkan petani itu ada yang menyiramnya, ada yang manennya, ada yang membajaknya ya. Itu harus bekerja sama dan sampai dari sawah sampai rumah juga harus bergotong-royongnya. Dari misalkan dari sawah itu harus sampai ke pabrik beras dulu ya, pabrik beras. Nanti itu harus dijemur, terus ke pasar, harus dari pasar ke warung, baru ke rumah ya. Nah, gitu. Jadi kita tuh harus bergotong royong ya. Bahkan nelayan juga bekerja di laut itu tidak sendirian, harus bergotong royong. Nah, itu kita juga sebagai siswa juga harus bergotong royong ya. Contohnya ketika di kelas ya, bisa. Jadi cukup sekian materi dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.